pertama kali atau udah pernah nih, mungkin yang baru pertama kali boleh tulis di kolom chat, yang udah pernah juga boleh tulis di kolom chat. Ada Bumi, ada Pak Nika, ada Bu Tuti, ada Bu Dewi. Oh, Bu Kristina baru pertama kali. Pak Jona, halo Pak Jona. Ini yang salah satu yang paling rajin ini Pak Jona. Ikutan sesi-sesi kita ya. Oh, Bu Rini baru pertama kali. Halo Bu Rini, selamat berproses hari ini. Bu Ahyani, halo. Selamat malam. Terima kasih Bapak Ibu semua, malam ini udah nyempetin hadir di sesi uplifting. Ada yang udah pernah, ada yang baru pertama kali juga. Oke. Nah, hari ini seperti biasa kita ada sesi uplifting Bapak Ibu semuanya. Buat yang baru pertama kali, jadi sesi uplifting ini adalah sesi yang diadakan oleh Sinergia Coaching Center setiap bulannya, dan kami menggunakan tools visual coaching dari Points of View Indonesia. Oke. Nah, apa sih Kak Nilam Points of View itu? Jadi, Points of View ini itu metode dan alat kreatif untuk membuka hati dan pikiran seseorang sehingga lebih berdaya melalui media foto. Bapak Ibu yang baru pertama kali udah pernah dengar-dengar belum soal visual coaching gitu? Sebelumnya apakah udah pernah Mbak Nilam pakai metode visual coaching atau mungkin baru pertama kali nih dengar soal metode visual coaching gitu? Mungkin ada yang, oh suara saya kecil, apakah sudah terdengar jelas? Masih kecil kah? Oke, halo, apakah terdengar jelas suara saya? Oke, mantap. Oke, jadi buat yang baru pertama kali ikut atau mungkin baru dengar soal visual coaching, sebenarnya apa sih Kak Nilam? Visual coaching itu saya belum tahu. Nanti kita akan cobain langsung visual coaching ya. Oke. Nah, buat sesi kali ini mungkin yang baru pertama kali dengar visual coaching, baru ikutan juga, kepo gimana sih Kak pengaplikasian visual coaching ini? Saya biasanya coaching cuman tanya-tanya aja sama coach, cuman ngobrol-ngobrol biasa aja. Nah, kalau pengen ikutan akademi dari kami, kenalan sama apa itu visual coaching, bisa banget. Kalau misalkan di Surabaya, di bulan depan ada di tanggal 16 November 2025, atau Rukanilam kayak jauh banget ke Surabaya, saya di Jakarta aja deh. Boleh, boleh ada di Jakarta tanggal 20 Desember 2025. Akan ada level 1 Academy Points of View, Hello Points Workshop, dan fasilitatornya adalah Lead Master Points of View. Beliau adalah Bu Amelia Hirawan. Nanti di sana akan berproses benar-benar diajarin dari awal tentang visual coaching. Nanti juga akan dapat 2 tools, yakni Pungtum dan juga The Coaching Game yang tadi kita lihat visualnya di awal videonya. Nah, itu adalah tools The Coaching Game yang akan Bapak Ibu dapatkan kalau ikutan level 1 Hello Points Workshop. Nah, kalau misalkan Kanila aku udah ikutan level 1 tapi waktu itu udah lupa, mau mau refresh lagi boleh ikutan resit. Mau ikutan resit juga boleh nanti untuk infonya kalau mau tanya-tanya boleh langsung chat ke Kak Putri. Untuk linknya yang mau connect sama Kak Putri akan dikirim di kolom chat ya Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan Kanilam aku udah level 1, aku pengen explore level 2 nih, jadi practitioner, atau mau langsung dari level 1 ke level 2, boleh juga di level 2 kita ada di tanggal 19 sampai 20 Desember 2025. Untuk info lebih lanjutnya nanti bisa ditanyakan ke Kak Putri juga, Bapak Ibu semuanya. Yang mau resit juga boleh banget. Di level 2 ini kita akan menggali lebih dalam soal visual coaching pastinya. Kita akan belajar soal framework visual coaching dan akan dapat 2 tools juga, nanti akan dapat flow dan juga faces Bapak Ibu semuanya. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu, aduh Mbak Nilam, tahun ini saya dar-dar banget, dikejar deadline, dikejar semuanya, aduh pusing banget, pengen ikutan retreat, kayaknya perlu istirahat bentar deh, dari hirup pikuk kota gitu ya, bisa ikutan
Switch on Retreat batch 2 di Maya Ubud Bali tanggal 22 sampai 26 April 2026. Kalau misalkan sebelumnya belum pernah ikut Points of View, belum pernah ikut akademi, nggak apa-apa. Kalau mau langsung ikutan Switch on Retreat, kita bakalan 5 hari 4 malam di Bali, berproses bersama diri sendiri pastinya, dan teman-teman yang luar biasa. Kita akan retreat untuk mencari versi diri kita yang lebih baik pastinya. Yang mau info lebih lanjutnya bisa chat Kak Putri juga. Nanti akan dibantu linknya di kolom chat ya Bapak Ibu. Nah, kalau udah siap, yang perlu disiapin cuman koneksi internetnya yang bisa on cam, boleh banget kita on cam biar lebih enak interaksinya, tapi kalau mungkin jaringannya kurang oke gitu boleh off cam dulu. Nah, kalau misalkan mau nyatet, boleh disiapkan catatan-catatannya, dan juga nanti pasti kalau misalkan ada pertanyaan, boleh di-keep dulu atau ditulis di kolom chat. Nanti kita pasti akan ada sesi sharing, boleh raise hand atau bisa tulis di kolom chat juga. Kita akan manfaatkan fitur chat. Yang mau ambil cemilan dulu juga boleh. Kalau misalkan kan udah malam ya, ngantuk Bapak Ibu. Nilam juga kalau misalkan malam suka ngantuk, kalau nggak ngemil, boleh ambil cemilan dulu, ambil minum, ambil kopi, boleh banget. Bisa disiapin dari sekarang. Nah, di sesi uplifting kali ini kita bakalan bahas soal office life between survival, connection, and meaning. Buat Gen Z relate, atau mungkin buat Bapak Ibu yang udah bertahun-tahun berkarir gitu, relate juga, mungkin lagi ada di fase mungkin capek dengan rutinitasnya, atau mungkin lagi di fase sebenarnya saya kerja ini untuk apa ya gitu. Nanti kita akan belajar, kita akan eksplor dan menemukan sebenarnya kita ada di fase mana dan gimana overcome itu semua. Dan fasil keren kita malam ini adalah Bu Dwi Ratnasari. Beliau adalah founder Inspirasi Satu Indonesia dan juga practitioner Points of View. Yang kepo mungkin dengan aktivitasnya atau Bu Dwi Ratnasari ini bagaimana, bisa langsung cek IG-nya di @_Dwi Ratnasari. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya serahkan kepada Bu Ratna. Silakan Bu Ratna. Baik, terima kasih Mbak Nilam. Halo teman-teman, selamat malam. Terima kasih ya sudah meluangkan waktu di hampir penghujung hari ini. Saya tahu bisa jadi di antara teman-teman ada yang sebenarnya udah mau nutup laptop gitu ya, atau baru mau nutup laptop. Ada juga yang mungkin saat ini masih kepikiran ada kerjaan yang belum selesai, atau mungkin ada yang masih di kantor kah? Sambil nyimak sesi ini pelan-pelan. Ada? Oke, salam kenal juga. Oh ya, dengan Mbak Leni Wijaya. Oke, jadi malam ini saya nggak ngajak teman-teman untuk eh, bicara tentang kerjaan gitu ya. Tapi saya mau ngajak teman-teman untuk pause sejenak, berhenti sejenak. Gitu. Again, bukan untuk bahas kerjaan, tapi untuk berbicara tentang diri kita di balik pekerjaan ini. Dan kalau kita boleh jujur, dunia kerja itu sering terasa cepet banget ya. Target, meeting, bales chat, review kinerja, terus kadang juga ada drama-drama di kantor yang entah kenapa munculnya tuh di saat yang nggak tepat. Dan di tengah semua itu tuh kita kadang lupa sama satu hal, bahwa kita tuh bukan hanya sebagai karyawan, pekerja, atau seseorang yang mau mempunyai profesi tertentu gitu. Tapi kita juga sebenarnya adalah manusia yang sedang tumbuh, sedang bertahan, dan juga mencari makna. Oke, dan malam ini saya mau ngajak teman-teman untuk kita jalan-jalan, kita berjalan-jalan dalam 3 fase yang bisa jadi hampir semua orang itu ngalamin. Yang pertama itu fase survival, di mana saat kita bekerja itu untuk bertahan hidup. Fase connection, saat kita mulai menemukan kekuatan dari hubungan kita dengan orang lain. Dan yang ketiga adalah fase meaning.
ketika akhirnya kita sudah menemukan makna dari apa yang kita kerjakan. Oke, dan sebelum kita jalan-jalan lebih jauh lagi, saya mau ajak teman-teman untuk mendengarkan satu buah lagu yang sudah disiapkan oleh Mbak Nilam juga. Untuk pause dulu sejenak sebagai wujud peralihan dari aktivitas teman-teman sebelumnya ke aktivitas di perjalanan kita malam ini. Oke, ready? Ready. Enjoy the pause. You say there's so much you don't know. You need to go and find yourself. You say you'd rather be alone, 'cause you think you won't find it tied to someone else. Ooh, said it's true that the growing only happens on your own. They don't know me and you. I don't think you have to leave if to change is what you need. You can change right next to me. When you're high, I'll take the lows. You can ebb and I can flow, and we'll take it slow and grow as we go. Grow as we go. You won't be the only one. I am unfinished, I've got so much left to learn. I don't know how this river runs, but I'd like the company through every twist and turn. Ooh, said it's true that the growing only happens on your own. They don't know me and you. You don't ever have to leave if to change is what you need. You can change right next to me. When you're high, I'll take the lows. You can ebb and I can flow, and we'll take it slow and grow as we go. Grow as we go. Grow as we go. Grow as we go. I don't know who we'll become. I can't promise, it's not written in the stars. But I believe that when it's done, we're gonna see that it was better that we grew up together. Tell me you don't wanna leave, 'cause if change is what you need, you can change right next to me. When you're high, I'll take the lows. You can ebb and I can flow. We'll take it slow and grow as we go. Grow as we go. Grow as we go. Grow as we go. Oke, baik. Saya mau nanya nih ke teman-teman. Apa yang teman-teman rasakan saat jeda tadi?
Boleh, ada yang berkenan sharing? Mau open mic boleh, mau tenang. Oke, relax. Ada lagi? Agak ngantuk dikit ya. Udah malam. Sini hujan, di sana hujan kan? Oke, baik. Tenang, yes, terima kasih. Mas Jonan. Oke, gak rintik-rintik. Oke, yes, enjoy. Baik. Oh, ada yang sedih. Oke, mudah-mudahan setelah sesi ini kita berproses sama-sama nggak sedih lagi ya, Mbak Winti. Oke, izin kita eh, lanjut ya. Saya ingin mulai dari hal yang paling jujur nih. Pernah nggak, atau mungkin ada yang sedang merasa bahwa ketika kerja tuh bukan karena memang semangat melakukan kerjaan itu, tapi karena ya memang harus. Adakah yang pernah di posisi ini? Kita datang pagi ke kantor, terus meeting, terus ngerjain to-do list, tapi hati tuh nggak ikut hadir. Ya udah, kerja-kerja aja, selesai pulang. Dan lucunya, kita tetap bertahan. Tetap datang pagi, tetap ngerjain, dan besoknya tetap datang lagi. Bukan, bisa jadi bukan karena nggak ada pilihan ya, tapi karena sometimes mungkin di antara kita tuh nggak tahu mesti kemana lagi, atau mesti harus melangkah kemana. Betul? Dan saya pernah ngobrol sama temen gitu ya. Beliau ini sudah cukup senior lah di perusahaan tempat beliau bekerja. Dan dia curhat gini, aku tuh semua udah nggak enjoy banget sama kerjaan ini. Tapi aku pikir-pikir aku kayaknya nggak usah resign deh gitu. Karena aku takut kehilangan keamanan. Takut nanti benefitnya nggak sebagus di sini. Takut nanti ternyata kerjaannya nggak lebih mending daripada di sini gitu. Jadi ada takut kehilangan rasa aman. Nah, kalau saya perhatikan gitu ya, apalagi lihat-lihat di medsos, ini fenomena ini itu disebutnya, diberi nama gitu ya, dilabelin job hugging. Teman-teman pernah dengar nggak atau pernah baca job hugging? Nah, jadi eh, apa ya, kayak seperti sebenarnya, jadi kalau pengertiannya kayak jadi meluk kerjaan tapi bukan karena cinta, cuma karena takut kehilangan pegangan. Sebenarnya fenomena ini juga sebenarnya sudah ada ya, sudah lama. Dan kalau sekali lagi, kalau boleh jujur, bisa jadi banyak di antara kita yang mungkin sedang mengalami atau pernah mengalami di posisi tersebut. Dan kemudian saya cari-cari nih. Yes, terima kasih Mas Heru. Tepatnya mungkin karena kewajiban. Oke, thank you for sharing ya. Nah, kemudian saya cari, ada nggak sih survei yang eh, mendukung tentang job hugging ini gitu ya. Dan ternyata ada satu survei di Asia Tenggara, cuma izin saya lupa mencatat itu dilakukan oleh lembaga apa gitu ya. Namun mengatakan bahwa hasilnya adalah 60%, lebih dari 60% karyawan mengalami burnout. Gitu ya. Bukan karena jam kerjanya yang panjang, tapi karena kehilangan makna. Dan mau tahu apa alasan yang paling sering membuat mereka bertahan di kerjaannya? Ada yang mau tahu? Tahu banget? Karena aman. Itu yang paling banyak menjawab. Oke, boleh next slide-nya?
Nah, terus kemudian saya cari-cari lagi. Saya orangnya kepoan nih. Ada nggak sih? Kalau tadi kan hasil survei. Kemudian teori. Teorinya ada nggak sih? Gitu dari pakarnya gitu. Nah, walaupun saya bukan backgroundnya psikologi, tapi mungkin teman-teman sini ada yang backgroundnya psikologi udah terbiasa dengan Maslow gitu ya. Nah, saya cari-cari ketemu nih. Jadi Maslow tuh menjelaskan bahwa correct me if I'm wrong ya, kalau untuk teman-teman yang sudah familiar dengan teori ini, bahwa manusia tuh punya 5 kebutuhan dasar, yaitu fisiologis, rasa aman, kemudian cinta dan kepemilikan, terus penghargaan dan aktualisasi diri. Nah, kebanyakan orang itu berhenti di 2 level terbawah, yaitu fisiologis yaitu uang dan stabilitas. Dan kalau kita terlalu lama di sana, itu kita tuh sebenarnya bisa survive, ya, tapi nggak alive. Kita bisa hidup, tapi nggak benar-benar hidup di kerjaan kita. Terus kemudian ada satu teori lagi dari William Bridges yang mengatakan bahwa sebenarnya tuh ada perubahan besar tuh ada punya 3 fase, yaitu ending, neutral zone, terus kemudian new beginning. Nah, di fase neutral zone ini yang seperti jalan berkabut. Jadi belum berani ninggalin yang lama, tapi juga belum siap melangkah ke tempat yang baru, gitu. Nah, jadi timbul rasa nggak nyaman seperti itu ya. Tapi bisa jadi juga dari rasa tidak nyaman itu muncul adanya pertumbuhan. Sudah bisa dimulai dengan adanya pertumbuhan. Mulai mikir apa yang harus aku lakukan gitu. Dan saya sebenarnya mau ngajak teman-teman untuk melakukan inner research sebentar. Ya, di sini saya sudah menyiapkan 6 buah kartu foto. Mungkin buat teman-teman yang baru pertama kali join atau belum pernah melihat visual coaching dengan menggunakan kartu, ini saya sudah menyiapkan 6 kartu foto yang saya ambil dari seri The Faces. Ada banyak seri sebenarnya dari Points of View. Nah, di sini ada 6 buah kartu foto. Silakan teman-teman pilih satu saja yang buat teman-teman merasa terkoneksi dengan gambar itu. Oke, pilih satu kartu foto saja. Yes, oke. Nomor 5. Nomor 2. Oke. Baik. Saya bantu expand. Silakan fokus pada kartu yang sudah dipilih. Apa yang menarik dari gambar itu? Kenapa sih saya milih gambar itu? Silakan perhatikan seluruhnya. Lihat matanya, lihat hidungnya, mulutnya, telinganya. Apa sih sebenarnya yang lagi dilihat dari sosok dalam foto, dari gambar itu? Apa yang sedang dilihat di depannya? Kalau dilihat mulutnya, apa sebenarnya kata-kata yang ingin diucapkannya? Apa kata-kata yang sebenarnya sudah lama tersimpan dalam pikirannya dan ingin disampaikannya? Dari gambar ini sebenarnya dia pengen ngomong sama siapa sih? Kalau dilihat ke telinganya, sebenarnya apa yang kata-kata yang sering didengarnya? Yang bisa jadi mungkin selama ini membuatnya merasa tidak nyaman. Apa sebenarnya yang ingin didengar, yang ingin dan membuatnya merasa lebih nyaman di kerjaannya? Dan kalau ingin melihat lagi lebih dalam, apa sebenarnya yang membuatnya bertahan? Pikiran, perasaan, atau memori apa yang muncul ketika teman-teman melihat gambar ini? Dan kaitkan dengan pertanyaan, bagian mana dari dalam diri teman-teman yang paling berperan membuat teman-teman bertahan sampai sejauh ini? Boleh?
Bila sudah siap, boleh silakan sharing. Bisa open mic aja ya. Bapak Ibu yang mungkin mau sharing bisa raise hand dan nyalakan mic-nya, boleh. Kalau mau lewat chat juga boleh. Bu Christina mungkin mau sharing kartu apa nih yang dipilih? Boleh, Mbak Nilam. Selamat malam, Mbak Dwi. Saya pilih kartu nomor 1. Saya tertarik dengan kartu nomor 1 ini karena saya melihat wanita ini serius menghadapi hidupnya. Kalau dilihat dari wajahnya sepertinya sih bukan tidak happy, tapi menanggung sesuatu gitu. Jadi tidak mudah lah gitu. Sepertinya tidak mudah. Sepertinya juga saya merasakan bahwa di balik poninya itu ada kerutan di keningnya gitu, yang membuat dia sedang yang menggambarkan bahwa dia sedang berpikir keras gitu. Jadi kalau kembali ke pertanyaan, bagian mana dari dalam diri Anda yang paling berperan membuat Anda bisa bertahan sampai sejauh ini adalah kalau saya relatekan dengan kartu yang nomor 1 adalah logika. Karena kalau semuanya dibawa ke perasaan, ya akan membuat saya bisa jadi moody sebenarnya, naik turun gitu ya moodnya. Tapi kan nggak bisa seperti itu ya, kita dalam bekerja harus profesional, harus pakai logika. Dan saya melihat di dalam kartu nomor 1 ini di balik wanita ini. Mungkin itu aja singkatnya. Thank you, Mbak Dwi. Sama-sama, terima kasih sudah sharing ya Mbak Christina. Jadi saya menangkap satu kata kunci, logika. Itu yang saya tangkap. Oke, baik. Terima kasih. Ada lagi yang mau sharing? Ada yang sharing di kolom chat Bu Ratna. Oh iya, dari Mbak Vidya. Memilih kartu nomor 5 ya. Menatap dalam dan jauh, mari kita bertahan dan terus melangkah bersama. Aku ingin terus maju dan bertumbuh bersama, saling memeluk, bicara kepada siapa orang yang memberi cinta dalam lingkungan kerja, yang membuat bertahan cinta. Kata yang sering didengar adalah motivasi dan semangat kebersamaan. Yes. Terima kasih Mbak Vidya. Ada lagi dari Mas Jona. Nomor 3. Oke. Curious. Apa yang akan terjadi di depan? Wajah menunjukkan penasaran apa yang akan terjadi. Ada keraguan yang tampak dalam wajahnya. Saya melihat ini sepertinya overthinking tentang apa yang akan terjadi. Oke. Baik. Kalau gitu, terima kasih sudah sharing ya, Mas Jona. Kalau gitu, kalau boleh, saya boleh kepo nggak? Masih boleh sharing kah, Mas Jona? Kalau gitu apa nih bagian dari dalam diri Mas Jona yang paling berperan, yang membuat Mas Jona tuh bertahan sampai saat ini di profesinya atau di kerjaannya? Oke. Sambil menunggu mudah-mudahan bisa dijawab oleh visi kali ya. Oke. Oke, ada visinya. Baik, terima kasih sudah sharing. Mudah-mudahan bisa jadi insight juga buat yang lain ya. Nah, ada juga dari Mbak Leni, nomor 4. Nah, pilih nomor 4. Oke, yang berkacamata. Nomor 4, ini boleh saya bacakan? Dari Mbak Leni, menghadapi segala sesuatu, nikmati prosesnya, setiap permasalahan ada solusinya. Yes, setuju. Yes. Kemudian dari Rivosa, milih nomor 5. Oke, tadi sama dengan
Mbak Vidya ya. Berdiri tegak, memandang ke depan karena merasa dituntut untuk melakukan yang terbaik. Minimalkan kesalahan. Oke, baik. Terima kasih sudah sharing, teman-teman. Nah, kita lanjut ya ke perjalanan berikutnya tentang connection. Apa nih yang teman-teman tahu tentang connection ini? Adakah mau sharing? Ada connection, ada koneksi di kerjaan. Terkoneksi dengan orang di lingkungan kerja. Dampaknya apa buat kerjaan? Oke. Oh, oke. Mbak Krisya tadi pilih nomor 2 ya. Belum ada yang pilih kartu nomor 2 tadi ya. Melambangkan sisi kedewasaan dan kebijaksanaan batin. Oke. Ya. Orang yang memilih gambar ini biasanya bertahan karena kemampuannya untuk berpikir rasional di tengah tekanan, menenangkan diri sebelum bereaksi, serta mengandalkan kebijaksanaan dan pengalaman untuk mengambil keputusan. Ia tidak mudah goyah oleh emosi, lebih banyak merenung, dan sering menjadi tempat sandaran bagi orang lain karena kestabilannya. Karakter utama yang bisa digambarkan dari foto ini antara lain tenang, realistis, memiliki empati tinggi namun tetap rasional, mampu melihat masalah dari berbagai sudut pandang. Yes. Bertahan karena ketenangan dan kemampuan refleksi diri, bukan karena kekuatan fisik semata. Yes. Oke, ada Mbak Winti, koneksi itu terhubung, dampaknya bisa positif, bisa negatif. Betul. Oke, koneksi dengan orang-orangnya. Terima kasih. Mbak Christine, connection, ada keterkaitan satu dengan yang lain, tidak dapat melakukan semuanya sendiri. Yes. Oke, baik. Boleh next slide, Mbak Nilam? Nah, jadi ternyata ini saya dengan kekepoan saya gitu ya, saya mencari tahu. Jadi menurut riset Gallup, karyawan yang punya bestie di tempat kerja itu memiliki tingkat engagement 7 kali lebih tinggi dibanding yang enggak. Dan organisasi yang mempunyai connection culture yang kuat itu lebih tahan terhadap stres dan perubahan. Ini bisa jadi, kalau menurut saya ya, ini bisa jadi masukan juga mungkin buat pemilik perusahaan atau pemangku kepentingan gitu ya, untuk melihat, mungkin sudah mulai bisa melihat gitu, apakah di perusahaannya itu mempunyai connection culture yang kuat atau enggak. Ya, seperti itu. Ini menurut saya. Mungkin teman-teman ada punya pandangan yang berbeda ya, boleh-boleh aja. Nah, terus kemudian ada dari Amy Edmondson, itu dari Harvard, yang menyebutkan konsep psychological safety. Jadi, adanya rasa aman tanpa takut dihakimi. Kayak gitu aja baru tegur bos aja udah langsung kayak kerupuk melempem. Nah, itu suatu perasaan yang nggak, jadi merasa nggak nyaman di kantor gitu ya. Nah, jadi ketika seseorang itu merasa aman, itu dia tuh biasanya berani ngomong gini, boleh bantuin aku nggak? Aku belum atau enggak, aku belum paham, bisa bantu nerangin nggak? Ketika dia melakukan kesalahan gitu, berani gitu untuk bilang, iya aku salah. Jadi ada psychological safety di situ. Dan dari keberanian itulah mulai tumbuh kepercayaan. Mulai tumbuh rasa aman. Oke, boleh ke slide berikutnya. Oh, Mbak Nilam kayaknya terlempar ya. Oke. Sudah hadir lagi. Oke. Nah, kemudian jadi dari situ karena ada rasa aman, rasa percaya, jadinya
ketika untuk sharing ide atau menyampaikan pendapat itu jadinya lebih terbuka. Engagement juga jadi lebih kuat. Terus kemudian juga di sini jadi ada tentang loyalitas dan retensi juga. Terus kemudian juga tadi ya hubungan itu juga mendorong adanya inovasi. Nah, jadi ternyata punya bestie di lingkungan kerja itu juga dampaknya tuh besar. Bukan hanya untuk pribadi, tapi juga untuk organisasi. Terus kemudian ada satu statement dari Daniel Goleman yang mengatakan bahwa IQ itu bisa membuat kita itu diterima kerja. Tapi EQ itu membuat kita tetap dipercaya. Jadi di tengah dunia kerja yang sibuk, empati itu bukan lagi sebagai tambahan atau sebagai topping gitu ya, tapi justru menjadi suatu kebutuhan. Ya, boleh ke slide berikutnya. Sorry, sampai di sini mungkin ada yang mau sharing? Saya belum tanya. Teman-teman punya bestie nggak di tempat kerja? Punya sahabat, teman dekat, teman curhat, teman makan siang bareng? Punya. Wah, oh ya Mbak Nilam punya. Oh, HR mah dimusuhin. Binder dan Det. Oke, sabar ya yang yang dimusuhin. Mbak Vidya punya, Mbak Eka punya, yes. Oke. Yang HR sama sekali nggak ada kah? Menyendiri? Atau sesama HR mungkin bisa menjadi berteman? Oke, baik. Nah, jadi the best at work. Oke. Jadi ini sebenarnya mungkin teman-teman HR sudah terbiasa dengan Q12 dari Gallup Employee Engagement Survey ya. Jadi ini merupakan indikator penting dari keterlibatan emosional dan juga rasa aman seseorang di tempat kerja. Jadi sampai dibuatkan surveinya oleh Gallup. Gitu. Boleh ke berikutnya? Ya. Jadi memang ada dua elemen ya dibuat dalam hierarkinya. Jadi sebenarnya di Q10 itu statementnya ada tentang I have a best friend at work. Jadi sebenarnya makna di balik pernyataan ini adalah bukan soal sosialitas gitu. Wah gaul nih, teman kantornya banyak, dia pasti orangnya asik gitu. Bukan itu, tapi tentang kepercayaan dan kedalaman dalam hubungan. Dan juga ini artinya apakah di kantor itu ada seseorang yang benar-benar saya percaya. Yang bisa saya ajak bicara jujur. Tanpa dijudge, tanpa dihakimi. Gitu. Nah, kalau balik lagi ke yang sebelumnya dari survei Gallup, karyawan atau pekerja yang menjawab strongly agree, punya I have a best friend at work, itu yang mempunyai engagement 7 kali lebih tinggi dan lebih produktif. Dan surprisingly, lebih jarang absen. Coba. Ingat lagi, rasain lagi gitu. Iya nggak sih? Atau oh enggak kok malah jadi lebih sering absen ini bareng sama bestinya berencana untuk bolos bareng. Wah, mudah-mudahan enggak ya. Dan mengapa punya bestie itu penting di luar kerja? Itu tadi karena menciptakan psychological safety. Terus kemudian meningkatkan komunikasi, kolaborasi dan juga loyalitas. Nah, ini saya mau tunjukin ke teman-teman seperti ini loh. Nah, ini dia. Q10-nya ada di sini. I have a best friend at work. Nah, di kolom sebelahnya silakan biasanya kemudian jawabnya yes or no atau agree atau strongly agree gitu. Ini termasuk yang sering saya explore juga di sesi coaching gitu, terutama terkait dengan performance. Gitu. Ternyata sebesar itu pengaruhnya punya best friend di tempat kerja dengan performance, dengan kinerja. Gitu.
Nah, kalau pengen, ini kan dari 7 sampai 12. Kalau yang penasaran boleh Mbak Nilam yang nomor 1. Nah, itu. Basic needs. Paling bawah banget itu pertanyaan yang paling benar-benar paling basic. I know what is expected of me at work. Nah, saya kepo nih. Di antara teman-teman, apa nih? Kalau saya tanya yang nomor 1. Oh, Mbak Veda, bestiku adalah suamiku di tempat kerja. Wah, yeay. Ada yang mau sharing? Sebenarnya aku tuh tahu nggak sih apa yang diharapkan dari diriku di tempat kerja? Ini kalau ada yang mau screenshot boleh loh untuk formnya. Boleh ya Mbak Nilam ya? Boleh, Bu. Oke, boleh ya. Boleh nanti sambil sambil di chat aja. Oke, nah terus kemudian sama-sama Mbak Krisya. Nah, terus kemudian mengapa punya bestie itu penting, punya sahabat di lingkungan kerja itu penting. Itu juga termasuk menjadi penahan stres. Ya, terutama lingkungan kerja yang semakin modern, apalagi sekarang semua serba dengan AI gitu ya. Nah, gitu. Terus kemudian juga saya jadi ada satu pesan nih buat mungkin teman ada yang HR, teman-teman HR atau business owner gitu ya, atau pemangku kepentingan dalam organisasi bahwa people don't just work for companies. They work for people they trust. Jadi membangun budaya yang mendorong koneksi itu bukan sekedar strategi HR, tapi fondasi bagi engagement, retensi, dan juga kesejahteraan karyawan. Oke, boleh next slide. Oke. Udah diajak jalan-jalan lagi nih ya sama Mbak Nilam ya. Oke. Namun sebelumnya saya boleh balik lagi nggak Mbak Nilam? Nah, oke, ini tadi Q10 ya. Oke, sebelum kita masuk ke perjalanan kita yang kedua, saya mau ngajak teman-teman untuk membayangkan sesuatu. Bayangkan lingkungan kerja yang membuat teman-teman itu bisa bertumbuh dan merasa aman. Hubungan seperti apa yang ingin teman-teman miliki dengan orang-orang di sekitar teman-teman? Nah, boleh. Di sini sudah kita siapkan 6 buah kartu foto untuk dieksplor lagi. Kembali, kartu foto ini silakan pilih satu kartu foto saja. Dan sebagai informasi, kartu ini saya ambil dari Pungtung. Yes, Mas Jona kartu nomor 2. Oke. Silakan dipilih kartunya dan fokus pada kartu yang sudah dipilih saja. Silakan amati warnanya, bayangannya, detailnya. Apa sih yang menarik dari gambar ini? Apa yang terjadi 1 menit sebelum foto ini diambil dan apa yang terjadi 1 menit setelah foto ini diambil? Saya ingin mengajak teman-teman untuk membuat film. Seandainya teman-teman bisa berada di dalam gambar itu dan membuat film, teman-teman ingin menjadi siapa? Atau teman-teman ingin berada di sebelah mana? Suasana seperti apa yang terjadi saat membuat film itu? Oke. Sekarang saya ajak teman-teman untuk keluar lagi dan melihat.
Seandainya film ini teman-teman bisa beri judul, judulnya apa? Ingatan atau perasaan apa yang muncul ketika melihat film ini? Dan apa kaitannya gambar ini, film ini? Untuk menjawab pertanyaan, hubungan seperti apa yang sebenarnya teman-teman ingin miliki dengan orang-orang di lingkungan kerja teman-teman? Oke, bila sudah siap, boleh silakan sharing. 1 dan 6, Pak Ahim Syah. Boleh pilih satu antara 1 dan 6. Melangkah bersama. Thank you. Sukses bersama. Ada lagi yang mau sharing? Mbak Vida, kartu nomor 2. Happy Life. Yes. Bapak Ibu mungkin kalau mau open mic juga boleh banget langsung Ya. sharing sama kita semua di sini. Pak Ahim Syah mungkin jadinya milih yang mana nih antara kartu 1 dan 6? Boleh sharing, Pak. Oke, terima kasih Bu Dwi dan Mbak Nilam. Iya tadi sebenarnya sih kalau disuruh milih tadinya tuh semuanya tuh terbayang semuanya ya dari 6 kartu ini gitu ya karena masing-masing mungkin punya gambaran. Jadi kalau terkait pertanyaannya connection gitu saya pengennya tuh di tim itu kayak nomor 1 tuh saling gendong gitu ya. Siapa bisa punya mungkin punya expertise di bidang apa dia akan nolong yang lain gitu ya saling membantu. Tapi saya juga tertarik sama nomor 6 karena nomor 6 itu menurut saya itu menggambarkan sebuah proses gitu ya di Ulen nih terus lagi bikin nanti kita nggak tahu nih adonannya akan jadi apa tapi kita berproses bareng-bareng ya gitu. Tapi di satu sisi saya juga tertarik sama nomor 4 karena saya biasanya perannya lebih seperti itu gitu ketika kondisi timnya connectionnya tadi mungkin tidak baik. Nah, biasanya tuh saya tampil yang bikin ketawanya gitu. Jadi mungkin kayak rangkaian. Tapi kalau tadi misalnya diminta untuk memilih satu kartu, mungkin saya akan condong ke 1 dulu, ke angka 1 gitu ya. Karena menurut saya semua orang pasti punya kontribusinya dan kayaknya kalau kita mau sesuatu itu jadi, output di kantor itu jadi, masing-masing harus tahu nih, saya bisa bantu apa gitu ya. Expertise saya di bidang apa, nanti kita saling melengkapi gitu kayaknya. Oke, baik. Wah, terima kasih sudah sharing ya, Pak Ahim Syah. Jadi, Sama-sama. jadi rupanya sebenarnya semua kartu ini saling terkoneksi ya tadi kalau yang saya izin share yang saya tangkap ya. Dan kemudian tadi sempat milih 1, 6, kemudian ada 4. Dari yang nomor 1 adalah adanya ingin suatu hubungan yang saling gendong. Jadi saling support, itu yang saya tangkap. Iya, Yes. Kemudian kartu nomor 6 itu bareng-bareng itu seperti karena ini kan seperti adonan yang diulen nih ya. Jadi bareng-bareng ketika mengerjakan sesuatu. Terus kemudian yang nomor 4, nah ini saya merasakan bahwa Pak Ahim Syah ini seperti pembawa aura positif nih di lingkungan kerja gitu ya. Seorang pemecah eh, pencair suasana gitu. Jadi tadi saya menangkap bahwa ketika kondisi lagi nggak baik-baik aja, saya membawa suasana supaya bisa ceria lagi, ketawa lagi gitu. Itu yang saya tangkap gitu. Benar seperti itu kah? iya, biasanya memang seperti itu. Jadi memang dari awalnya mungkin
secara secara nggak sengaja personanya itu memang icebreaker ya. Jadi ketika tapi itu akhirnya jadi bermanfaat lah karena kan bukan hanya untuk teman-teman ya. Saya sendiri kan butuh lingkungan kerja yang nyaman gitu. Jadi kalau tidak ada yang mulai jadi icebreaker ya saya menyediakan diri untuk jadi icebreaker lah. Kurang lebih gitu. Oke, baik-baik. Terima kasih sudah sharing ya, Pak Haimsyah. Dan semoga jadi insight juga nih. Mudah-mudahan jadi insight juga buat teman-teman di sini. Baik, nah ini ada, izin saya baca chatnya ya. Ada dari Mbak Dewi. Milih kartu nomor 2. Dekat tapi menghargai keunikan dan perbedaan. Oke, kemudian ada lagi Mas Aslam nomor 3, seperti merpati yang merasa aman dan dekat. Oke. Kemudian ada Mbak Rini, nomor 2 juga, tidak memandang perbedaan usia atau kedudukan, tapi sama-sama enjoy the view saat beristirahat after long journey. Yes. Oke, oh ada Mbak Sinta dari Bandar Lampung. Oh, oke. Halo Mbak Sinta, apa kabar? Oke, baik. Mungkin kalau ada teman yang mau open mic juga boleh loh. Ini sebenarnya saya pengen banget nih dengar dari teman-teman ya yang lainnya juga. Oke, Oke, Bu, boleh saya open mic, Bu? boleh silakan Mas Heru. Kalau saya memilih 2, Bu. Mhm, Karena karena di bisnisnya kami yang kami jalanin ini, mhm. kita tuh kalau sukses sendirian tuh kan nggak enak, Bu. Oh, Kalau sukses bersama-sama bisa nikmatin hidup kita sampai masa tua bersama teman-teman kita tuh asik, Bu. hmm, Jadi saya lihat dari gambar ini tuh melihat bahwa mereka itu happy gitu ya dengan teman-teman, ada yang muda, ada yang tua, ada yang anak-anak gitulah, intinya kurang lebih keberagaman kita itu bisa happy bersama teman-teman yang kita ajak di bisnis ini gitu, Bu. baik. Saya menangkap adanya kebersamaan. Itu penting buat Mas Heru. Betul ya. Oke, Karena kalau sukses sendiri kurang enak, Bu. yang enak. Wah, ini ada yang berbisnis juga dengan Mas Heru. Wah, ini udah diperhatikan oleh Mas Heru. Sama-sama. Ya, makasih, Bu. Yes, terima kasih Mas Heru atas sharingnya. Oke, baik. Silakan kalau ada teman-teman yang masih mau sharing boleh lewat chat juga ya. Kalaupun nanti ada yang mau open mic juga silakan. Nah, izin kita lanjut ke berikutnya. Aman? Oke. Nah, berikutnya adalah tentang meaning. Jadi, mencari makna ya dalam pekerjaan. Saya boleh cerita sedikit ya teman-teman tentang pengalaman saya. Pada saat COVID tahun 2020, saya sempat mengajar di salah satu perusahaan outsourcing ya, tentang professional presence. Jadi bagaimana bersikap, terus mengatur gestur, merespon pertanyaan, ya pokoknya seputar kesiapan ketika menghadapi interview kerja. Ya. Dan itu udah berjalan gitu ya, batch 1, batch 2, ya udah gitu terus gitu. Dan saya anggap itu ya memang sebagai rutinitas aja sebagai seorang trainer gitu ya. Until one day ada yang nelpon, Bu, ada yang nyariin. Loh siapa? Si Anu lah gitu ya, katakan si Budi gitu namanya. Dia udah 2 hari loh nyariin ibu. Tuh ya saya kalau nggak ada kelas kan memang saya nggak ke sana gitu ya. Loh kenapa nyariin saya? Saya kan jadi nggak enak ya. Itu katanya mau bilang terima kasih karena apa yang ibu ajarkan itu diterapin semua dan dia udah keterima kerja. Itu saya telepon tuh saya lagi sambil nyetir, which is itu jangan ditiru ya, nggak boleh nyetir sambil pegang handphone. Saya langsung parkir, handphone udah saya tutup, saya nangis. Saya nangis sejadi-jadinya.
saya sampai saya gini, jadi keinget lagi. Ternyata kerjaan saya itu bermakna ya. Ternyata yang saya ajarkan itu membawa kebahagiaan buat orang lain, meninggalkan jejak buat orang lain gitu. Di situ saya ngerasa saya akhirnya, oke, ternyata saya menemukan makna. Dan kalau tadi pas di awal mungkin juga cari makna segala macam, mau ada kalau Gen Z, kalau apa ada usia tertentu gitu. Tadi juga Mbak Nilam sempat sampaikan ternyata itu nggak hanya di usia tertentu aja gitu ya, di usia muda gitu wajib mencari meaning gitu. Saat COVID itu saat itu usia saya sudah 45 tahun dan saya merasakan bahwa saya baru menemukan makna di kerjaan saya gitu. Kalau selama ini kan ya kerja, lakukan kewajiban, kirim invoice, dibayar, ya bergulir aja gitu ya. Dan saya sangat bahagia waktu itu. Walaupun sebenarnya invoice-nya ya ada ditawar juga sih sama sponsornya. Tapi saya happy saat itu. Mungkin di antara teman-teman juga punya pengalaman yang sama atau pernah merasakan hal yang sama, ya. Oke, baik. Kita lanjut ya. Saya jadi keinget lagi 5 tahun yang lalu. Kemudian ada, sebelum kita masuk ke why-nya Viktor Frankl ini, saya ada saya cari-cari lagi, ada satu review dari Harvard Business Review itu menemukan bahwa karyawan yang merasa pekerjaannya bermakna itu punya produktivitas 2,5 kali lebih tinggi dan loyalitas 5 kali lebih besar dibanding yang lain. Dan ternyata berdasarkan hasil review tersebut, hanya 29 pekerja yang merasa hidupnya punya makna di tempat kerja. Artinya apa, teman-teman? Mayoritas dari kita itu bekerja keras, tapi belum tentu merasa hidup. Oke. Dan mungkin boleh di slide sebelumnya. Oke. Dan juga jadi begitu juga di dunia kerja ya, maksudnya yang membuat kita bertahan itu bisa jadi bukan cuma gajinya atau honornya gitu ya, tapi ketika kita merasa melakukan sesuatu yang berarti. Oke, boleh ke slide berikutnya, Mbak. Oke. Nah, itu tadi adalah dari yang Viktor Frankl. Boleh kembali, sorry. Nah, ini. Ya. Jadi manusia itu, menurut Viktor Frankl tuh, manusia itu bisa bertahan bukan hanya karena kekuatan fisik ya, tapi karena memang dia punya alasan, punya why. Berikutnya, Mbak Nilam, punten. Oke. Nah, kemudian Viktor Frankl itu menjelaskan bahwa menemukan makna hidup itu ditemukan bisa lewat 3 jalan utama. Yang pertama adalah dari creative values, melalui karya. Itu biasanya muncul ketika kita menciptakan sesuatu. Dari hasil kerja, kontribusi, ide, atau tindakan kita.
Nah, kemudian kita juga bisa mencari makna dari yang kedua itu dari experiential values, dari nilai pengalaman. Gitu ya. Makna itu ketika kita melakukan sesuatu dengan sepenuh hati, dengan cinta, dengan keindahan, dengan relasi dengan orang lain, koneksi dengan orang lain, itu juga bisa kita mencari makna di situ. Dan yang ketiga, kita bisa mencari makna dari nilai sikap kita, dari cara kita merespon. Dari sikap kita ketika mungkin di kerjaan ada sesuatu, ada hal yang memang kita udah nggak bisa ubah, tapi kita bisa memilih respon kita, bisa memilih bagaimana meresponnya. Dan itulah mengapa Frankl juga mengatakan antara nah, di ruang itulah terletak kebebasan kita, kekuatan kita untuk milih. Memilih untuk mengambil sikap atau respon yang seperti apa. Ada 3 caranya menemukan makna. Nah, saya ada, boleh Mbak Nilam? Nah, ini teman-teman boleh screenshot ya. Ini sebagai bahan untuk teman-teman kalau ingin mencari apa sih makna hidup saya, bisa kaitkan kemudian dengan kerjaannya saya seperti itu. Ya, boleh silakan screenshot. Di sini ada 3 bahan untuk teman-teman jadikan bahan renungan atau mungkin besok pada saat istirahat di kantor pengen dilihat lagi atau malam ini pun atau besok pun kapan aja silakan. Ya, jadi makna itu muncul saat kita menciptakan sesuatu yang memberi nilai bagi orang lain. Nah, kemudian untuk pencarian makna yang berikutnya dari nilai pengalaman, boleh Mbak Nilam geser lagi Mbak Nilam, biar bisa di screenshot sama teman-teman. Nah ini, siapa orang di tempat kerja yang membuat saya merasa diterima apa adanya? Adakah orang itu? Momen apa yang membuat saya tersenyum diam-diam di tengah kesibukan? Apakah karena Pak Ahim Syah lagi ngelucu? Lagi memecah kebekuan? Apa pelajaran hidup terbesar yang saya dapatkan dari bekerja dengan orang lain? Jadi makna ini untuk yang kedua ini adalah makna itu lahir ketika kita menghidupi pengalaman dengan sepenuh hati. Ya, boleh silakan di screenshot. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, itu melalui values, melalui nilai sikap gitu ya, bagaimana teman-teman memilih untuk respons. Nah ini bisa teman-teman gunakan ketika teman-teman ingin mencari makna melalui bagian yang ini. Tantangan apa yang sedang saya hadapi di pekerjaan saya yang sekarang? Ini termasuk pertanyaan yang sering saya tanyakan, yang sering saya eksplor di sesi coaching saya. Apa tantangan yang sedang dihadapi? Apa rasa yang muncul dari dalam diri ketika menghadapi tantangan itu? Apa yang bisa saya lakukan berbeda untuk mengatasi tantangan itu? Itu biasanya saya explore, ya. Oke, jadi teman-teman, kita nggak selalu bisa memilih situasinya, tapi kita selalu bisa memilih untuk sikapnya, memilih responsnya. Boleh silakan di screenshot. Nah, oh oke, balik lagi Mbak Nilam, balik lagi. Oke, jadi sesimpel, kelewat ya Mbak Nilam ya, nggak apa-apa. Izin ya teman-teman. Jadi terkait dengan nilai apa yang bisa teman-teman ciptakan dari pekerjaan ini, atau untuk orang lain, atau untuk tim, atau untuk masyarakat, itu sebenarnya sederhananya begini. Misalnya ada seorang, katakan tenaga administrasi, gitu ya, mungkin merasa pekerjaannya tuh simpel, pekerjaannya kecil gitu. Tapi kalau dia itu sadar bahwa data yang dia rapihkan itu bisa membantu pemangku kepentingan mengambil keputusan perusahaan lebih tepat, lebih cepat, di situ maknanya lahir. Ya.
Jadi salah satunya adalah, jadi prinsipnya adalah kerja jadi bermakna kalau kita tahu dampaknya. Oke. Dan makna itu juga sometimes nggak selalu tentang apa yang kita hasilkan juga ya, tapi memang yang apa kita lakukan dengan sepenuh hati. Kalau terkait dengan hubungan kerja itu misalnya mendengar teman yang lagi down, menghibur teman, ahimsyah gitu ya, membantu tanpa diminta, atau belajar dari orang yang kita kagumi di kantor. Gitu. Dan itu juga termasuk menemukan makna di lingkungan kerja. Kadang juga bisa dengan munculkan rasa syukur ya ketika mau meeting udah ada kopi gitu ya. Kemudian bisa tertawa walaupun lagi stres, lagi dikejar deadline tapi masih bisa ketawa, masih ada orang yang bisa diajak ketawa bareng. Itu juga termasuk dalam mencari makna. Jadi prinsipnya koneksi yang tulus itu menumbuhkan rasa berarti. Oke, baik. Nah, saya mau menambahkan bahan untuk refleksi singkat untuk bahan renungan malam ini. Bisa teman-teman jawab dari dalam hati, bisa juga langsung di chat juga tidak apa-apa. Yang pertama, hal apa dari pekerjaan teman-teman yang membuat orang lain terbantu? Kedua, kapan terakhir kali teman-teman benar-benar merasa hidup saat bekerja? Yang ketiga, kalau teman-teman tahu pekerjaan teman-teman tuh bisa meninggalkan jejak kecil di hidup orang lain, apa yang ingin teman-teman tinggalkan? Oke. Semoga 3 pertanyaan tadi bisa teman-teman bawa sebagai bahan renungan malam ini. Nah, kalau gitu, saya mau ngajak teman-teman untuk perjalanan kita dengan visual coaching ini yang ketiga, yaitu perjalanan kita yang terakhir, dari sharing tentang survival, connection, dan juga meaning. Kalau gitu, di akhir ini, menurut teman-teman yang terpikirkan saat ini, apa makna pekerjaan bagi teman-teman? Oke, again, di sini sudah ada 6 buah kartu foto yang sudah kami siapkan, dan ini saya ambil dari seri The Coaching Game. Silakan dipilih kartu fotonya. Dan fokus pada kartu foto yang sudah dipilih saja. Ya. Abaikan dulu kata yang ada di bawahnya. Fokus pada gambarnya saja. Oke. Apa yang menarik dari gambar ini? Detailnya kah? Warnanya kah? Suka nggak sama gambar ini? Apa yang membuat suka? Kalaupun ada bagian yang teman-teman nggak suka, teman-teman bisa menggantinya dengan gambar yang lain. Atau menambahkan. Kalau ada yang kurang dari gambar ini, teman-teman boleh menambahkan apapun itu. Dan sekarang boleh koneksikan kepada kata yang ada di bawahnya. Apa arti kata itu buat teman-teman? Suka nggak dengan kata itu? Terkoneksi nggak kata dengan gambarnya? Kalau menurut teman-teman kayaknya kata di bawahnya nggak terkoneksi deh. Nggak nyambung. Boleh kok diganti dengan kata lain. Ingatan perasaan apa yang muncul? Ketika melihat gambar ini dan katanya. Dan apa kaitannya dengan untuk menjawab pertanyaan makna pekerjaan buat teman-teman? Oke? Boleh siap? Sharing? Pengen banget ada yang open mic lagi? Ya Mbak Nilam ya? Tuh, mungkin Bapak Ibu yang mau sharing boleh. Bu Vidya mungkin mau sharing? Bisa open mic.
Izin saya Bu Dwi kalau boleh. Boleh, silakan Mbak Binti. Ya, sebetulnya entah ini terkoneksi dengan kartu sebelumnya atau tidak ya. Kartu sebelumnya itu tadi saya milih 1 di mana yang anak gadis ngangkat anak kecil. Dan kalau kali ini saya milih 5. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal, sebagai HR itu nggak punya teman, adanya musuh. Cuman dia itu kayak berdiri kokoh. Nah, di gambar ini saya membayangkan diri saya itu adalah si pohon. Orang lain itu baik teman, baik karyawan, maupun baik itu tuh kayak yang duduk tenang, aman, damai. Jadi saya memastikan orang yang ada di sekeliling saya terlayani dengan baik, tidak kekurangan suatu apapun. Bahkan saya siap membantu ketika mereka ada masalah. Itu saya yang turun tangan pertama. Nah, terus kemudian kalau misalnya apakah saya bermakna atau tidak, entah itu terucap atau tidak, sebagai HR yang katanya tadi banyak musuhnya mungkin galak, itu somehow ketika mungkin ketemu suatu saat, suatu momen itu mereka berterima kasih. Bahkan ada ex teman kerja pun yang masih misalnya, "Ibu sharing-sharing ya loker bla 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 bla." Nah, masih seperti itu. Jadi maksudnya begini, ketika membantu itu kan tidak berharap ada imbalan ya. Jadi makanya seperti cemara gitu, ya sudah dia menaungi, meneduhi, terlepas dari orang merasa teduh atau tidak atau apa, tapi paling tidak itu bisa diandalkan. Itu aja sih, Bu. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih Mbak Winti. Wah, saya jadi turut merasakan Mbak Winti sebagai HR ya, gitu. Namun tetap dicari loh, tetap dicari gitu oleh teman-teman, maksudnya oleh karyawan ya. Jadi keberadaan Mbak Winti ini esensial di kerjaannya. Baik, terima kasih Mbak Winti. Terima kasih. Semoga tetap menjadi pohon, tempat bernaung, dan juga memberi arti buat teman-teman yang lain di kantor. Amin, amin. Oke, baik. Ada lagi kah yang mau sharing? Oke, ini izin saya membaca chatnya ya. Oke, ada. Oke. Oh, oke, 3 pertanyaan reflektif. Oke, nanti saya chat ya. Saya ketik ya. Oke, dari Mas Jonah. Pilih nomor 5, gratitude. Meski ada kesulitan, selalu ada value baik yang bisa kita syukuri. Yes, setuju. Oke, baik. Bertumbuh, Pak Ahim Syah, nomor 1. Oke, baik. Kemudian ada Mas Heru, bertumbuh dengan sehat, nomor 3. Mbak Christine, nomor 5. Mbak Kamelia, nomor 4. Oke, panggilan. Awal hanya menjalankan saja pekerjaan, namun saat ini pekerjaan saya seperti panggilan yang dapat memberikan sedikit perubahan. Mbak Rini berkembang. Mbak Vidya Chen nomor 2. Oke. Baik. Oke. Boleh sharing kah? Nomor 2-nya apa? Mbak Vidya. Kayaknya belum dengar suara Mbak Vidya deh dari tadi ya, Mbak Nilam ya? Iya, Bu Vidya aktif banget di chat, jadi kepo nih suaranya. Boleh, Bu. Belum dengar suaranya dari tadi. Oke. Baik. Jadi ternyata Assalamualaikum Waalaikumsalam, Mbak. warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi saya memilih nomor 2 yaitu learning atau pembelajaran karena dalam setiap proses yang dilalui dalam pekerjaan, baik itu pekerjaan yang sebelumnya maupun yang hari ini sedang dijalankan itu banyak sekali pembelajaran-pembelajaran yang membuat saya bertumbuh, baik itu secara mental emosional, terus juga sosial, hubungan atau koneksi, dan juga perkembangan-perkembangan lainnya yang itu sangat bisa dirasakan. Jadi dari pembelajaran-pembelajaran itu
saya bisa memberikan dampak yang lebih baik lagi ke depannya, bukan hanya untuk diri saya, tapi juga untuk lingkungan sekitar saya. Demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Jadi tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Yes. Oke, baik. Terima kasih sudah sharing Mbak Vidya dan saya sangat mengapresiasi atas keterbukaannya untuk menyampaikan hal ini. Oke, baik. Sama-sama. Nah, ada lagi kah yang mau sharing? Oke, wah, waktunya terus berjalan ya. Baik, teman-teman. Malam ini kita sudah berjalan dari rasa lelah ke rasa hangat. Dari bertahan, terhubung, menuju makna. Survival mengajarkan kita untuk kuat. Connection mengajarkan kita untuk hadir. Dan meaning mengajarkan kita untuk memberi. Mungkin di antara kita ada yang lagi di fase bertahan. Atau sedang belajar untuk hadir. Atau mungkin juga di antara kita yang baru mulai menemukan makna. It's okay. Nggak apa-apa. Ya. Karena kehidupan di dunia kerja itu nggak selalu lurus. Tapi berputar seperti nafas. Terkadang ketika kita sudah menemukan makna, ada fase di mana kita kehilangan maknanya atau lupa akan maknanya. Kemudian kita berusaha untuk survive lagi, kita berusaha untuk membangun koneksi baru. It's okay. Kita tidak mencari salah atau mencari mana yang paling benar di sini. Tapi kita belajar sama-sama. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir malam ini. Dunia kerja memang penuh tekanan ya. Tapi semoga malam ini bisa memberi teman-teman sedikit ruang untuk tenang. Dan semoga besok pagi teman-teman tidak hanya buka laptop, tapi juga membuka hati. Karena di balik setiap pekerjaan yang teman-teman lakukan, saya yakin selalu ada manusia yang berusaha memberi arti. Saya Dwi Ratnasari, pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih banyak Bu Ratna, luar biasa saya hari ini. Mungkin kakak-kakak boleh kasih thumbs up atau reaction love mungkin buat Bu Ratna, boleh banget kita apresiasi sesi hari ini. Luar biasa banget kita diajak pause sama Bu Ratna. Kita cari makna pekerjaan kita mungkin yang lagi bosan sama rutinitasnya. Nilam juga kadang mikir, aduh buka laptop lagi, buka laptop lagi gitu. Tapi besok bukan cuma buka laptop, tapi buka hati juga. Terima kasih banyak sharingnya hari ini Bu Ratna. Semoga pause kita hari ini bisa bermanfaat buat kakak-kakak semuanya. Semoga bisa menemukan maknanya lagi. Nah, tadi kita udah berproses pakai 3 kartu. Terima kasih banget Bu Ratna hari ini udah explore pakai banyak tools points of view. Yang pertama tadi kita pakai faces, yang kedua kita pakai punctum, dan yang terakhir tadi kita pakai the coaching game. Nah, buat Bapak Ibu yang mau explore lebih banyak lagi tentang visual coaching gitu ya, karena sebenarnya kartunya ada banyak banget. Faces dia punya 99 kartu wajah plus 1 kartu mirror, dan punctum TCG kartunya juga banyak, nggak cuma 6. Jadi yang pengen explore lebih banyak bisa langsung ikutan level 1 akademi kita di Surabaya bulan depan tanggal 16 dan di Jakarta tanggal 21 Desember. Itu yang terakhir di tahun ini yang di Jakarta, Bapak Ibu. Kalau mau langsung booking, mau booking seatnya bisa langsung chat ke Kak Putri. Terus yang mau ikutan L2 buat belajar Faces nanti akan ada di L2. Nanti kita juga bakal belajar buat bikin framework sendiri, seru banget. Itu ada di L2 nanti di tanggal 19 sampai 20 Desember 2025. Info lebih lanjutnya nanti bisa hubungin Kak Putri juga. Terus
yang capek kerja, mungkin kayak Bu Ratna bilang tadi ya, yang lagi burn out gitu. Terus kayaknya pause-nya kurang deh Kak Nilam. Kayaknya aku harus pergi dulu dari ibu kota atau dari kota-kota yang bising ini. Kita retreat di Bali, Bapak Ibu semuanya. 5 hari 4 malam. Kita retreat di Bali, pause dulu dari kehidupan kita yang mungkin dar-der-dor banget, yang unexpected itu. Kita take a deep breath dulu, take a break dari semua kegiatan, kita berproses menemukan diri kita, menemukan makna kehidupan, mungkin bukan cuma makna di tempat kerja aja. Boleh hubungin Kak Putri langsung buat booking seatnya di tanggal 22 sampai 26 April 2026. Nilam kasih tahu sekarang biar cutinya gampang nanti ya bulan di tahun depan. Kayak gitu, terima kasih sekali lagi buat yang udah hadir di malam ini. Walaupun besok masih kerja, tapi nyempetin buat belajar bareng-bareng. Kita foto dulu ya, buat dokumentasi sesi uplifting bareng Bu Ratna hari ini. Boleh dibuka dulu kameranya. Waduh, Pak Jonah lagi mau keliling dunia ini kayaknya ya. Ada petanya di belakang. Oke, Nilam capture dulu. Berikan senyuman terbaiknya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih semua. Terima Istirahat. kasih. Selamat istirahat. Terima Terima kasih semuanya, kasih. Terima Bapak Ibu. kasih. Terima kasih Bu Ratna. Ya. Terima kasih.